Udah. Aman. Udah ready? Udah. 1, 2, 3, action. Assalam. Kan gua dulu. Gue lupa. Ya udah. Gimana sih lupa mulu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Berita tuh nggak pakai assalamualaikum tuh. Gue baru inget. Tadi kan kita make. Sorry, gue baru inget. Ulang. Selamat pagi pemirsa, dari sini kami akan melaporkan apa tadi di skrip sebetulnya? Gue lupa. Kat. Udah live masa jadi salah. Ganti. Sorry. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nazila Yurnisa Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah informasi yang berjudul Laporan Eksplorasi Teks Akademik pada Esai Opini, Lingkungan Ini Bukan Sekolah Dasar. Diharapkan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semua. Langsung saja kita alihkan ke Sasa yang berada di lapangan. Sasa di mana? Baik, terima kasih teman-teman. Sini saya akan menjelaskan analisis struktur. Permasalahan utama dalam esai terletak pada paragraf 1 hingga 3, di mana penulis menjelaskan bahwa keberagaman bahasa daerah di Indonesia mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut terlihat dari terbawahnya unsur bahasa daerah ke dalam praktik bahasaan Indonesia seperti menggunakan kata-katanya dan semestinya yang dipengaruhi bahasa Jawa. Meskipun bahasa Indonesia tergolong mudah dipelajari, penulis menekankan bahwa penyusun kalimat tetap memerlukan pemahaman struktur yang baik, seperti SPOK. Selain itu, penulis juga menyoroti kurangnya porsi pembelajaran tata bahasa di tingkat SMA, yang kemudian berdampak pada lemahnya kemampuan penulisan mahasiswa. Pada paragraf 4, penulis mulai memberikan contoh konkret di lingkungan kampus, yaitu newsletter atau nawala milik mahasiswa BEM FISIP UAJY yang dinilai masih banyak mengandung kesalahan penulisan. Di paragraf 5-7, penulis memfokuskan pembahasan pada kesalahan teknis penulisan meliputi 1. Penggunaan huruf kapital yang tidak konsisten. 2. Penulisan singkatan yang tidak sesuai kaidah. 3. Kesalahan penggunaan imbuhan. 4. Ketidaktepatan tanda baca. Penulis juga menunjukkan contoh penulisan yang dianggap tidak sesuai kaidah EYD seperti 1. Malam puncak perayaan Dies Fisip. 2. UKM. 3. UKM-nya. Pada paragraf ke-6 dan 7, penulis menambahkan kritik terhadap pilihan kata informal yang dianggap tidak layak digunakan dalam media formal kampus seperti yang pertama ada mantap, yang kedua yummy, yang ketiga ada penggunaan emoticon garis sama dengan sama D gitu. Di paragraf 8, pembahasan beralih pada penggunaan istilah asing seperti open recruitment, kedua mini short courses, yang ketiga goes to school. Lalu di sini ada adverbia, kata keterangan yaitu masih, banyak, sering, dan kurang. Fungsi menegaskan masalah dan menunjukkan intensitas. Lalu contohnya masih banyak kesalahan, menunjukkan masalah serius dan berkelanjutan. Konjungsinya penghubung antar yaitu biar logis dan buntut. Jenisnya itu kuasalitas, karena, hingga, itu sebab akibat. Yang kedua ada koordinatif, yaitu dan atau setara. Selanjutnya ada argumentatif namun pertentangan. Yang terakhir ada urutan, kemudian dan alur. Sini ada kosakatanya, yaitu bahasa baku, formal, dan komunikatif. Jenisnya itu ilmiah, literasi, kaidah, akademis. Lalu ada imajinatif, penulis mencerminkan, memperjelas makna, yaitu ada nukilan, kutipan ahli yang memperkuat argumen. Yang terakhir adalah modalitas, harus, perlu, yaitu menegaskan sikap. Selanjutnya saya serahkan kepada Mutia. Action. Siap belum? Ya. Yang benar dan salah lagi. Oke. Selanjutnya ada analisis unsur kebahasaan.
Di analisis unsur kebahasaan terdapat fondasi dan penegasan, yaitu adverbia. Penggunaan kata masih dan sering menunjukkan masalah yang belum tuntas. Kata banyak dan kurang memberikan penekanan pada skala yang terjadi. Kesimpulannya, adverbia bukan sekedar pelengkap, melainkan alat untuk memengaruhi persepsi pembaca terhadap keseriusan masalah. Yang kedua ada struktur dan logika atau konjungsi. Kausalitas dan urutan mengaitkan sebab akibat karena sehingga dan menyusun alur secara kronologis. Argumentatif dan koordinatif mempertajam kontradiksi antara fakta, harapan, namun padahal, serta menghubungkan gagasan yang setara. Kesimpulannya, konjungsi adalah pererat yang menjadikan tulisan sistematis, runtun, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada kreativitas dan sikap atau kosakata. Aspek keilmuannya, penggunaan istilah teknis, literasi, akademi, dan kutipan ahli, membangun kepercayaan pembaca. Sementara aspek modernitas dan imajinasi, kata harus dan perlu menunjukkan ketegasan sikap penulis, sementara diksi imajinatif memperjelas konsep abstrak. Kesimpulannya, diksi yang tepat mencerminkan kedalaman berpikir dan profesionalisme seorang penulis. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke rekan saya, yaitu Fajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis nilai-nilai keilmuan. Bahasa Indonesia merupakan indikator kualitas pendidikan akademik. Penggunaan bahasa yang baik mencerminkan pola pikir yang logis dan sistematis. Sebaliknya, kesalahan berbahasa menunjukkan kelemahan dalam berpikir ilmiah dan kritis. Jadi, bahasa juga berperan sebagai alat utama dalam proses berpikir. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam literasi dan penyampaian gagasan ilmiah. Penggunaan bahasa yang tepat membantu menyampaikan ide secara jelas, logis, dan sistematis, serta mencegah kesalahpahaman. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, akan saya lanjutkan kepada Nazla. Selanjutnya, analisis nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Yang pertama, nilai etika dan kepribadian yang meliputi religius, patuh pada ajaran agama, toleran, dan hidup rukun antar umat beragama. Yang kedua, jujur, menjadi pribadi yang selalu dapat mempercaya dalam perkataan dan tindakan. Yang ketiga, disiplin dan mandiri. Perilaku tertib pada aturan serta tidak bergantung pada orang lain. Yang terakhir, tanggung jawab, melaksanakan kewajiban terhadap diri, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan. Kemudian ada nilai sosial dan intelektual yang meliputi, pertama, toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, pendapat, dan tindakan orang lain. Kedua, demokrasi, menilai sama hak dan kewajiban antara diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, rasa ingin tahu, upaya mendalam untuk mempelajari apa yang dilihat dan didengar. Yang terakhir, menghargai prestasi, mengakui keberhasilan orang lain, dan terdorong menghasilkan karya berguna. Kemudian, nilai nasionalisme dan kepedulian yang meliputi semangat kebangsaan, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua, cinta tanah air, kesetiaan dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, fisik, dan budaya bangsa. Yang terakhir, peduli lingkungan dan sosial, mencegah kerusakan alam dan ringan tangan membantu sesama. Selanjutnya akan dialihkan kepada Hatfi. Baik, selanjutnya evaluasi kekuatan dan kelemahan. Pertama ada evaluasi argumentasi. Di sini kekuatan argumentasinya adalah penulis menyusun argumen secara sistematis dan terstruktur dengan alur yang bergerak dari konteks umum menuju analisis spesifik berbasis kasus nyata. Dalam ini membentuk alur berpikir yang logis dan mudah diikuti oleh para pembaca. Selanjutnya ada kelemahan argumentasi. Dicermati salah satu kelemahan utamanya adalah kecenderungan generalisasi yang tidak sepenuhnya didukung oleh data yang representatif. Misalnya penulis menarik kesimpulan mengenai rendahnya kemampuan menulis. Mahasiswa hanya berdasarkan satu kasus nawalan di lingkungan FISIP, UAJM. Hal ini berpotensi menimbulkan bias karena tidak mencerminkan kondisi secara luas. Selain itu, terdapat klaim yang bersifat spekulatif dan tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat. Contohnya adalah pernyataan yang mengaitkan kemampuan menulis dengan cara berpikir mahasiswa. Hubungan ini tidak dijelaskan secara analitis maupun didukung oleh data penelitian, sehingga cenderung menjadi opini subjektif. Selanjutnya adalah kekuatan bahasa. Dari segi kebahasaan, penulis menunjukkan kemampuan penggunaan bahasa yang cukup baik, terutama dalam hal kejelasan penyampaian dan ketegasan diksi. Bahasa yang digunakan cenderung komunikatif dan mudah dipahami sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas. Selanjutnya ada kelemahan bahasa. Di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan bahasa. Penulis cenderung menggunakan gaya bahasa yang subjektif dan emosional, seperti penggunaan ungkapan, mata saya tidak nyaman untuk membacanya, atau benar-benar bukan bagus fisik. Ungkapan semacam ini dapat mengurangi tingkat objektivitas dan kesan akademis dalam sebuah tulis.
Sekian dari kami. Terima kasih.